Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله Sehat, Pak. ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر Jam berapa mulainya? Jam 7. Acara intinya langsung sekarang atau sholatnya jam 7? Mulai sekarang. الله أكبر ولله الحمد Izin teh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam
على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para alim, para ulama, ustaz, ustazah, wabil khusus yang terhormat Bapak PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Muhammad Nurdin SE MSI. Kita doakan beliau sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Bapak Sekda Kota Pangkal Pinang, Bapak Migo STMSI. Terima kasih Bapak yang telah membersamai kegiatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Asisten 3, Bapak Agus Pendi yang telah hadir bersama kita. Wabil khusus yang kami hormati, yang kita muliakan bersama, Bapak Kiai Haji Masyuri LCMA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Maha Tahfiz Hidayul Quran MT Hakim Kuning Besar. Beliau telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kami hormati Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Fatimah, Dewan Pembina, Ketua Yayasan, dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat dan salam takzim kepada kami, kepada semua yang hadir. Kemudian yang kami hormati juga Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bersama-sama membersamai kegiatan kita pada hari yang berbahagia ini, Ibu Heliana Ishak. Selamat datang Ibu di Masjid Agung Kubatima Kota Pangkal Pinang. Jamaah rahimakumullah. Pagi ini Jumat 6 Juli 2025 bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kesempatan pada kita semua untuk kembali hadir membersamai pelaksanaan sholat Idul Adha di halaman dan kubah utama Masjid Agung Kubatima. Jemaah rahimakumullah, kami tidak berpanjang lebar. Adapun susunan acara untuk pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung Kubatima yang insya Allah nanti akan diwakili oleh Sekretaris Umum Badan Pelaksana Masjid Agung Kubatima. Yang ketiga sambutan PJ Wali Kota Pangkal Pinang, dan yang keempat nanti dilanjutkan dengan sholat Idul Adha secara berjamaah, dan terakhir penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak PJ Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Sekda yang kami hormati, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya itu sambutan Ketua Badan Pelaksana Masjid Agung Kubatima yang insya Allah diwakili oleh Sekretaris Umum Badan Pelaksana Masjid Agung Kubatima yang terhormat Abangda kami Bapak Yusni Patrajaya SSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Pangkal Pinang M. Ibnudin. Yang kami hormati juga hadir Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ibu Haja Heliana SH, Bapak Sekda Kota Pangkal Pinang Bapak Migu, para Forkopimda beserta jajarannya yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, perwakilan dari Kantor Kemenak Kota Pangkal Pinang, perwakilan dari Bank Sumsel Babel, Bank Sumsel Syariah, BRI, dan PT Timah, kemudian Dewan Pembina Masjid Agung Kuba Timah, Bapak Dr. Iskandar M.Hum, Ketua Yayasan Masjid Agung Kuba Timah, Bapak Effendi Sakkan, dan para jemaah Masjid Agung Kuba Timah rahimahumullah. Dan tidak lupa yang kami hormati Ustaz Masyhur SDMA Ponpes, pimpinan Ponpes MT Hakim Puding Besar yang insya Allah akan menjadi imam dan khotib kita pada pagi hari ini. Dengan membacakan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia telah memberikan kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Agung Kuba Timah yang kita cintai ini. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan para jamaah yang telah memilih Masjid Agung Kuba Timah sebagai tempat untuk melaksanakan sholat Idul Adha pada tahun ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa pada tahun ini panitia kurban Masjid Agung Kuba Timah telah menerima titipan hewan kurban sebanyak 11 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Insya Allah mungkin akan bertambah lagi. Untuk 11 ekor sapi berasal dari satu sapi bantuan masyarakat Presiden Republik Indonesia, satu ekor sapi dari Bapak Kapolda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, satu ekor sapi dari Bapak Haji Hantayuda Abdul Rohim, satu ekor sapi dari Bank Sumsel Babel, satu ekor sapi dari Bank Rakyat Indonesia Pangkal Pinang, satu ekor sapi dari PT Timah Tbk, dan satu ekor sapi dari PT DOK Air Kantung. Kemudian 3 ekor sapi patungan dari pengurus dan jemaah Masjid Agung Kuba Timah. Kemudian satu lagi sapi dari M. Yasin, Kepala Bakuda Kota Pangkal Pinang. Untuk itu, dari lubuk hati kami yang paling dalam, Masjid Agung Kuba Timah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, Bapak Irjen Pol Hendro Pandowo, Kapolda Bangka Belitung, Bapak Haji Hantayuda Abdul Rashid, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, BRI Kota Pangkal Pinang, Bank Sumsel Babel, PT Timah, dan para jemaah yang telah menitipkan hewan kurbannya di Masjid Agung Kuba Timah. Untuk pemotongan dan pembagian hewan kurban, insya Allah akan kami laksanakan pada hari Senin, pada tanggal 9 Juni 2025 Masehi, di Masjid Agung Kuba Timah, mulai pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, dan insya Allah akan kami salurkan kepada kaum duafa, fakir miskin, serta muhtahik yang jumlahnya mencapai 850 orang penerima, dan kuponnya sudah kami bagikan. Adapun untuk imam dan khotib pada pagi hari ini yang bertindak sebagai khotib dan imam adalah Kiai Haji Masyhur LCMA. Beliau adalah pimpinan Ponpes MT Hakiu Kecamatan Puding Besar. Kemudian Masyirol Ustadz Firmansyah S. Komgi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada para petugas, Bang Yadi sebagai pengatur jemaah, Bang Anton Widodo dari tim IT Kota Pangkal Pinang, MT Masjid Agung Kuba Timah, dan staf sekalian beserta jajarannya, Bapak Roni Wijayaningrat. Kami sampaikan bahwa sholat Idul Adha pada tahun ini akan kita laksanakan pada mulai pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Demikian yang dapat kami sampaikan berkenan atas nama Badan Pelaksana Masjid Agung Kuba Timah. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Idul Adha 1446 Hijriah
Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Sekretaris Umum Masjid Al-Qubatimah yang telah menyampaikan sambutannya mewakili Ketua Badan Pelaksana Masjid Al-Qubatimah. Selanjutnya acara yang kedua, sambutan PJ Wali Kota Pangkal Pinang yang akan disampaikan langsung oleh Bapak PJ Wali Kota Bapak M. Unu Ibnudin SEMC. Kami silakan. Izin Bapak sebentar, Pak. Izin. Kelupaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang saya hormati segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Pangkal Pinang, yang saya hormati segenap Forkopimda Kota Pangkal Pinang, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta para Ketua OPD sekota Pangkal Pinang, yang saya hormati para alim ulama, asatidz, sesepuh, tokoh masyarakat sekota Pangkal Pinang, yang saya hormati para pejabat sipil TNI dan Polri, yang saya hormati pimpinan, pengurus dan jajaran Dewan Masjid Agung Qubatimah Kota Pangkal Pinang, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana penuh berkah dan berbahagia untuk merayakan Idul Adha 1446 Hijriah. Solawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Perkenankan saya, pejabat Wali Kota Pangkal Pinang, secara pribadi dan mewakili kota pemerintahan Kota Pangkal Pinang menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kurban kita dan melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha ini erat kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji dan kurban yang berakar dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri beliau Siti Hajar dan putranya Ismail alaihissalam. Betapa besar takwa beliau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan rela beliau meninggalkan anak dan istrinya di lembah yang tandus. Begitu pula dengan Siti Hajar rela ditinggalkan suaminya tanpa bekal dan kawan karena taat kepada suami dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa tersebut juga menggambarkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membangun ketahanan keluarga dengan pondasi ketauhidan yang kokoh dan kemantapan iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga melahirkan generasi seperti Nabi Ismail sebagai teladan yang tangguh, teguh iman dan penuh kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan, kepasrahan, ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim beserta keluarganya untuk rela berkorban dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala sungguh merupakan perpaduan yang indah dan patut diteladani bagi umat manusia sepanjang zaman. Baik dalam fungsi kita sebagai kepala keluarga, kepala pemerintahan dan sebagainya. Tentunya teladan ini seharusnya menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik serta terus berupaya menjalankan ajaran agama Islam secara kapah, bukan hanya dalam ritual-ritual formal tetapi juga dalam perilaku sehari-hari. Begitu banyak hikmah yang dapat diambil dari perayaan Idul Adha. Kita diingatkan akan pentingnya keikhlasan dan pengorbanan dalam hidup sebagai hamba Allah untuk terus kokohnya semangat kebersamaan, kasih sayang dan solidaritas umat Islam dengan berbagi kebahagiaan kepada sesama, bantu mereka yang membutuhkan, beri perhatian kepada orang-orang yang terpinggirkan dan kuatkan dukungan kepada yang lemah. Saya berharap kepada seluruh komponen masyarakat Kota Pangkal Pinang, khususnya masyarakat muslim, Idul Adha bukan hanya sekedar hari raya, melainkan momentum spiritual yang mengingatkan kita pada kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, ketaatan dan keikhlasan mereka dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala menjadi teladan bagi kita semua agar kiranya kita dapat memahami dan merenungkan makna sejarah yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, sehingga kita semua selalu menghadirkan dalam diri kita keikhlasan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semangat berkurban yang kita laksanakan hari ini bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang menyembelih ego, keserakahan dan keengganan untuk berbagi. Mari jadikan Idul Adha ini sebagai momen untuk memperkuat kepedulian sosial, menumbuhkan empati dan mempererat tali persaudaraan antar sesama. Dengan berkurban kita diajarkan untuk rela memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Demi kebaikan bersama, semoga setiap tetes darah kurban yang kita persembahkan menjadi saksi keikhlasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, pemilihan ulang Wali Kota Pangkal Pinang akan segera dilaksanakan di bulan Agustus mendatang. Untuk itu saya mengajak kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk mencari dan memilih pemimpin yang amanah, jujur, dan yang benar-benar mencintai rakyatnya. Pemimpin yang siap mengorbankan ego kelompok dan kepentingan pribadi atau golongan demi persatuan, kedamaian, dan ketertiban bersama. Kita butuh sosok pemimpin yang hadir di tengah rakyat dan mampu menjaga suasana Kota Pangkal Pinang tetap kondusif,
pemimpin yang mampu menyatukan, bukan memecah belah, yang bekerja untuk kemajuan bersama, bukan sekedar untuk kepentingan segelintir orang. Jangan biarkan perbedaan pilihan memecah kita. Jadikan pilkada ini momentum untuk dewasa dalam demokrasi, bijak dalam menentukan pilihan. Mari kita gunakan hak pilih dengan hati nurani, memilih pimpinan yang berkomitmen untuk membangun Kota Pangkal Pinang dengan adil, merata, dan berkelanjutan. Karena masa depan Kota Pangkal Pinang ada di tangan kita semua. Pilih yang amanah dan yang mencintai rakyat. Khusus kepada para ASN di Kota Pangkal Pinang, saya kembali mengingatkan bahwa pada tanggal 5 Mei 2025 yang lalu telah dilaksanakan deklarasi netralitas ASN yang berisikan komitmen untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik, baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan pemilu ulang tahun 2025. Menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktek-praktek intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu, menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebar ujar kebencian, serta berita bohong, menolak praktik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kota Pangkal Pinang agar senantiasa mendukung upaya dan langkah pemerintah dalam membangun serta mewujudkan Kota Pangkal Pinang yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga kita diberikan kekuatan untuk tetap berpegang teguh pada ajarannya dan menjadi umat yang bermanfaat bagi sesama, serta dapat meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhir kata, mari kita rayakan Idul Adha ini dengan penuh syukur, kebersamaan, dan semangat untuk terus berbuat kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita hambanya yang taat dan ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ya, makasih Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara berikutnya itu acara inti kita yang pelaksanaan sholat Idul Adha secara berjamaah yang akan menjadi imam sekaligus khatib insyaallah akan sampaikan oleh Bapak Kiai Haji Masyuri LCMA. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Tahfiz Hidayatul Quran MTHQ Puding Besar. Dan untuk masyarakat Ustaz Muhammad Fauzan Kintar Ramadan. Atas nama Badan Pengawas dan Batinah mengucapkan terima kasih atas pilihan jamaah yang melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah di Masjid Batinah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masyarakat juga ya. Saya ke situ. Bisik. Oh, oke. Tadi di sini. Bismillah.
الصلاة جامعا الصلاة جامعا الصلاة سنة لعيد الأضحى رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. صلي الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر
Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع. لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. والزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم. ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن محمد رسول الله. كما صليت عليه.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha la yawmun azim, azzamahullahu wa syarrafah, fa'azzimu haqqat ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, azzimu duhayakum fa innaha ala matnis sirati madayakum. فإذا صعد الخطيب على المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا خبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil udhiyah wa balaghna ila hadzal yawm min 'ashri dzilhijjah. Wa ashhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turja minhu asy-syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin ar-rahmah an-nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi dzawil uqulis salimah salatan wa salaman mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahi al-mannan al-qa'il fi kitabih al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha merupakan hari raya umat Islam yang selalu diwarnai dengan kemeriahan dan kebersamaan. Dari hal ini muncullah rasa cinta dan kebahagiaan. Semua ini bisa kita rasakan dalam rangkaian ibadah seperti salat Idul Adha berjamaah, ibadah haji di tanah suci, dan juga ibadah kurban di seluruh dunia. Kita berkumpul bersama di masjid dan tanah lapang yang penuh keberkahan untuk bersama-sama melaksanakan salat Idul Adha sebagai wujud penghambaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua berkumpul menghadap Tuhan yang satu tanpa memandang status dan jabatan. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaya miskin, pejabat dan rakyat jelata bersama-sama duduk bergembira dan mendirikan salat Idul Adha ketika hadirnya 10 Zulhijjah untuk merayakan hari raya suci umat Islam ini. Para jemaah haji di tanah suci pun demikian. Mereka berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Mereka berasal dari berbagai bangsa dan juga bahasa. Iman dan ketaatan telah menyatukan mereka memenuhi panggilan Allah untuk datang ke tanah suci dengan mengumandangkan talbiyah seraya mengesahkan Allah Tuhan satu-satunya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, Idul Adha adalah momen penting di mana kita diingatkan kembali kisah pengorbanan Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebuah kisah yang begitu luar biasa yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran di dalam surah As-Saffat. Sebuah kisah yang menyentuh kalbu dan jiwa. Sang ayah dan anak keduanya kompak menunjukkan ketaatan dan ketaatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menunjukkan ketegaran yang luar biasa untuk melaksanakan perintah Allah, meskipun itu berarti harus mengorbankan sesuatu yang sangat dicintai, yaitu putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Dan di sisi lain, kita juga kagum kepada ketegaran Nabi Ismail alaihissalam yang menunjukkan kepatuhan yang luar biasa kepada ayahandanya dan kepada Tuhannya, walaupun harus mengorbankan dirinya sendiri. Kisah tersebut disebut di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu, maksudnya yaitu Nabi Ismail, sampai pada usia sanggup untuk bekerja bersamanya, yaitu Ibrahim. Ibrahim berkata, wahai anak, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dan Ismail menjawab, wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang bersabar. Bagaimana ini bukan sebuah cobaan yang sangat besar? Bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam menyimpan rindu yang terpendam terhadap putranya yang tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun ketika bertemu dan belum selesai kerinduan yang sedang berbunga itu, tiba-tiba disuruh untuk menyembelih putranya itu. Kisah di atas tersimpan beberapa pelajaran yang sangat penting dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam adalah teladan yang sangat berharga bagi orang-orang yang merindukan cinta Allah dan ingin selalu dekat dengannya, sehingga memperoleh kemenangan dari sisinya berupa kehidupan yang baik di atas muka bumi dan surga di akhirat kelak. Oleh karena itu, di atas mimbar dan kesempatan yang baik ini, khatib akan menyampaikan beberapa poin yang perlu kita renungi bersama sebagai pelajaran atau ibrah dari kisah besar yang kita peringati setiap tahunnya pada saat Idul Adha seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran pertama yang kita dapatkan yaitu mendahulukan musyawarah sebelum mengambil sebuah keputusan demi kemaslahatan bersama, apalagi dalam urusan besar. Pada kisah Nabi Ibrahim bersama putra beliau Ismail alaihi wassalam yang tertera pada ayat 102 surah As-Saffat, kita dapatkan Nabi Ibrahim sang bapak tidak serta-merta memaksakan putranya untuk mau disembelih, tetapi beliau mengajak putranya untuk didengar pendapatnya. Dari peristiwa di atas dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa di dalam ruang lingkup yang kecil seperti instansi keluarga ataupun dalam urusan yang lebih luas yang berkaitan dengan orang yang banyak seperti instansi negara misalnya, maka musyawarah merupakan langkah yang teramat penting sebelum membuat keputusan agar tidak ada yang dirugikan nantinya. Bermusyawarah di dalam mengambil keputusan pada setiap urusan dapat menghindari kesalahpahaman, dan dengan bermusyawarah juga apa yang menjadi aspirasi orang banyak dapat diketahui, sehingga kepala keluarga dan kepala negara tidak melakukan satu keputusan yang salah yang menyebabkan kerugian dan kehancuran orang banyak. Selain itu, orang-orang yang mendahulukan musyawarah akan terhindar dari penyesalan, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah riwayat yang menyatakan ma nadima man istasyara, yang artinya tidak akan menyesal orang-orang bermusyawarah. Musyawarah juga merupakan ajaran agama kita, sebagaimana yang tertera di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-38, wa amruhum syura bainahum, yang artinya sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Bahkan
Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mencontohkan, mendahulukan musyawarat sebelum menciptakan manusia pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Hal itu tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di atas muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu? Orang-orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran kedua yang kita dapat dari peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu menjadikan sikap ikhlas sebagai landasan beramal dan beribadah. Nabi Ibrahim alaihissalam telah mencontohkan bahwa ridha Allah dan rahmatnya hanya dapat diraih dengan menjalankan ibadah yang dilandaskan kepada sikap ikhlas. Tidak ada pamrih dalam beribadah, bukan minta agar dilihat oleh orang lain di dalam menjalankan ketaatan itu, bukan pula mengharapkan pujian, dan bukan juga agar dikenal oleh orang banyak, tetapi ketaatan itu dijalankan hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena dengan dasar ikhlas dan memurnikan ketaatan, amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kelima, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dan itulah agama yang lurus. Demikianlah juga di dalam ibadah kurban, sangat dituntut untuk mengikhlaskan dan memurnikan niat bahwa berkurban dilakukan semata-mata hanya taat kepada Allah agar kita dapat meraih ridhanya sehingga diterima kurbannya itu. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai ridha Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa tidak diterima amal kurban seorang hamba, melainkan kurban itu didasarkan pada nilai ketakwaan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran ketiga yang kita dapatkan dari peristiwa pengorbanan Ibrahim dan Ismail alaihissalam, yaitu taat kepada Allah tanpa syarat, taat totalitas atau totalitas di dalam penghambaan. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam ditafsirkan sebagai contoh yang konkret atau nyata dalam memprioritaskan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ketaatan tanpa didahului oleh sebuah persyaratan. Tindakannya dicontoh oleh Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail alaihissalam merupakan sebuah ketaatan yang absolut. Ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya, tidak ada narasi yang menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan putra beliau Ismail alaihissalam mengajukan opsi lain kepada Allah agar penyembelihan itu digantikan dengan yang lebih ringan. Tetapi Nabi Ibrahim menanyakan kepada putranya Ismail agar memikirkan apa pendapat putranya mengenai mimpi ayahnya itu. Dan jawaban Nabi Ismail sangat jelas dan gamblang. "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Atas dasar keikhlasan dan totalitas di dalam penghambaan ini, maka ujian yang begitu berat menimpa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, Allah gantikan dengan kegembiraan yang tiada tara. Allah gantikan Ismail alaihissalam dengan keselamatan, dan digantikan dirinya dengan seekor kambing yang besar dan gemuk, sebagaimana yang disebut di dalam surah As-Saffat ayat ke-107, "Wa fadainahu bidzibahin 'azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran keempat yang kita dapatkan dari peristiwa pengorbanan Ibrahim dan putranya Ismail alaihissalam, yaitu memalingkan rasa cinta kepada dunia kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita yang bergelar sebagai hamba
sangat membutuhkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat memerlukan petunjuk agar tidak tersesat jalan di dalam kehidupan yang hanya sekali ini. Kita sangat memerlukan bimbingan dan hidayah agar tidak menjadi orang yang rugi. Kita sangat ingin dekat kepadanya agar hidup kita diberkahi dan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak akan memperoleh segala kebaikan di atas jika kita masih menjadikan dunia lebih besar dan lebih penting di dalam kita berbanding Allah, di dalam dada kita berbanding Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang esa, tidak sudi diduakan. Untuk meraih cinta Allah, hendaklah kita memperbaiki kualitas cinta yang ada di dalam dada kita terhadapnya. Dan cinta itu bukanlah cinta biasa. Cinta biasa itu adalah kita sholat, kita taat karena takut neraka. Kita sholat, kita taat karena ingin mendapatkan surga. Tetapi cinta yang luar biasa itu adalah sebagaimana yang digambarkan oleh seorang sufia dari negeri Kinanah, negeri 1000 menara Mesir. Beliau adalah Rabi'atul Adawiyah. Di dalam sebuah syairnya, beliau berkata kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku, jika aku menyembahmu karena aku takut api neraka, maka bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surgamu, maka haramkanlah aku daripadanya. Namun jika aku menyembahmu karena kecintaanku kepadamu ya Allah, jangan palingkan wajahmu dariku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran kelima, yaitu berkurban merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atau berterima kasih merupakan setengah keimanan, manakala setengah yang lain adalah kesabaran. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, an Suhaibin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fa kana khairun lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairun lahu. Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki selain pada orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur, dan apabila dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Rasa syukur itu digambarkan dengan ketaatan. Mendirikan sholat 5 waktu adalah tanda syukur. Berpuasa di bulan Ramadan adalah tanda syukur. Berzakat adalah tanda syukur. Mencari harta dengan cara yang halal adalah tanda syukur. Meninggalkan maksiat adalah tanda syukur. Mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan adalah tanda syukur. Mencegah orang lain melakukan kejahatan adalah tanda syukur. Begitu juga berkurban adalah tanda syukur ataupun terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atau berterima kasih dapat mendatangkan ridha Allah, dan ridha Allah itu dinampakkan pada kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Tidak menutup kemungkinan nikmat negara yang aman, nikmat bisa berusaha dan berniaga, nikmat masih bisa masuk kantor, nikmat kesehatan yang kita rasakan saat ini, dan nikmat-nikmat yang lainnya adalah sebagai sebab karena kita masih mau mendirikan sholat 5 waktu, ataupun karena kita masih mau berpuasa di bulan Ramadan, ataupun karena kita masih mau menunaikan zakat. Masih lagi kita mengajak kepada kebaikan-kebaikan, ataupun mencegah kemungkaran-kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah mungkin bentuk nikmat yang sebetulnya kita terima karena kita masih mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wa faizina wal maqbulina kullu 'amin wa antum bikhair. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qul islami minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa sa'irahum 'alal muwahhidin wal mujtahidin waqtim lana ya khairan nasirin
برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وصحبه وتابعيهم على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في كل مكان وزمان. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفة وهناء ومحبة وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Terima kasih nasihatnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.